Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali pagi hari ini saya Caca Frederika bersama dengan guru-guru kita, ada Habib Utsman, ada Ustadz Syam dan juga ada Ustadz Maulana, akan membersamai jamaah semua yang ada di rumah untuk belajar nih, karena jamaah segala amal kebaikan yang udah kita usahakan ya, jangan GR loh. Na'udzubillahi min dzalik summa na'udzubillah, jangan-jangan kita termasuk golongan orang-orang yang bangkrut. Maksudnya apa sih? Puasa udah, sholat udah, sedekah udah, sholat-sholat sunnah udah, ngaji udah. Tapi banyak kegiatan-kegiatan yang kita nggak tahu ternyata bisa menggerogoti segala amal kebaikan kita. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah hal-hal penggerogot amal kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik summa na'udzubillah. Sebelum kita belajar, kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Sosok Bribka Antri Dharma Irawan, anggota Brimob Batalion B Pelopor Manggala di Rokan Hilir ramai dibicarakan publik. Pasalnya Bribka Antri berani membongkar aib atasannya yang suka minta dicairkan uang setoran. Dia membongkar aib komandannya karena tak terima dimutasi ke Satprimo Polda Riau di Pekanbaru. Bribka Antri mengatakan bahwa ia juga sudah menyetorkan uang 650 juta rupiah ke komandannya. Selain itu, ia juga mengaku tak terima disebut tak berkontribusi di kesatuannya. Atas hal itulah Bribka Andi kemudian memutuskan untuk membongkar perlakuan komandannya di media sosial. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah. Ustadz Syam, Yeah. ada kebiasaan-kebiasaan yang sehari-hari biasanya kita suka lakuin. Apa itu? Sambil ngopi-ngopi, sambil duduk-duduk. Nah itu justru aku mau nanya sama Ustadz Syam. Itu katanya bisa mengikis atau bisa menggerogoti segala amal kebaikan kita. Na'udzubillah min Nomor dzalik. satu nih. Apa sih itu? Yang pertama ini. Mohon Baik, tausiahnya. bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana Habib Utsman, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai sekalian manusia, jauhilah daripada kebanyakan berprasangka, karena sebagian besar dari prasangka itu adalah kesalahan dan dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling mencurigai, memata-matai sehingga saling menggibahi satu dengan yang lainnya. Karena sesungguhnya itu semua bagaikan orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri yang telah mati. Tentu kalian merasa jijik, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang menggerogoti amal yang nomor satu menurut para ulama, yakni al-istighlalu bi'uyubil khalqi. Orang yang disibukkan dengan kekurangan dan aib orang lain, sehingga ketika dia sibuk memikirkan aib orang lain, dia lupa bercermin untuk memandang aib diri sendiri. Orang yang tidak mampu mengenali kekurangan diri sendiri berarti tidak ada kesempatan baginya untuk memperbaiki diri sendiri. Dia justru malah sibuk dengan aibnya orang lain, kekurangan orang lain. Si anu tidak sholat, si itu tidak ngaji, si anu tidak puasa, si anu tidak sedekah, si itu tidak beramal. Sibuk dia dengan kekurangan amal orang lain. Sehingga karena dia menghitung-hitung amal orang, dia lupa untuk menghitung amalnya sendiri. Ternyata yang kurang sholat bukan orang lain,
dirinya sendiri kurang sholatnya. Meskipun dia sholat, kurang dia meminta kepada Allah agar Allah menerima sholatnya. Dia sibuk dengan kekurangan orang lain sehingga lupa dengan kekurangan diri sendiri. Maka dia menjadi hal nomor satu ataupun hal yang pertama yang bisa menggerogoti amal. Karena memperhatikan amal orang, lupa memperhatikan amal diri sendiri. Makanya ketika ingin memperhatikan amal orang lain ataupun mengingatkan orang lain, penting bagi kita untuk mengingatkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau menyampaikan, mengucapkan apa yang tidak engkau kerjakan. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah. Ustaz Syam, Ya. tapi kan aku pernah dengar nih, katanya kalau kita ngomongin aib atau ngomongin pemimpin kan ada kebaikan, ada keburukannya. Ya. Itu boleh, emang iya kalau pemimpin boleh kita omongin? Seperti tadi beritanya, ini bukan ngomongin aib, ini memutus rantai suap. Memutus rantai kecurangan, itu bagus. Itu malah menyelamatkan banyak orang. Itu bukan aib itu sesuatu yang memang dia sudah merusak instansi, dia merusak perusahaan, dia merusak sebuah struktur kerja, maka justru boleh kita laporkan ke beberapa pihak gitu yang ya. berwajib. Baik gitu. kalau Siap. gitu. Jazakallah khair. Sama-sama. Ustaz Syam, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali. Nah sekarang kita mau belajar nih sama Habib Utsman. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, Bib, katanya nih ada salah satu ya hal yang membuat kita jadi tergerogoti lah segala kebaikannya karena kita udah ngerasa kita benar. Aku udah belajar kok tentang sunah-sunah yang paling benar tuh ini. Terus dia nggak mau dengerin atau dengerin masukan orang atau paling tidak mempertimbangkan lah gitu. Nah emang iya Bib, mohon tausiahnya. Ya khair afwan Ustaz Maulana Ustaz Syam Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabina Maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berpuasa di bulan Ramadan. Insya Allah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketika ada dalam diri manusia baik maka baik semuanya. Rusak, maka rusak semuanya. Apa itu? Hatinya. Ghazwatul Qulub, hati yang keras. Hati yang keras adalah sumber malapetaka dan sebuah kehancuran. Sulit untuk menerima nasihat. Sulit untuk memahami kehidupan dalam dirinya. Sulit introspeksi dirinya. Merasa yang paling benar, merasa yang paling hebat, merasa yang paling sok tahu. Merasa yang paling sok pintar, merasa yang paling segala-galanya. Padahal dia harus kembali ke dalam aturan Allah dan Rasulnya, tapi dia tidak mau kembali ke dalam aturan Allah dan Rasulnya karena menganggap dia yang paling hebat. Ini kehancuran dan sangat-sangat hancur dalam kehidupannya. Fi qulubihim maradha fazadahumullahu maradha. Di dalam hatinya ada penyakit. Dan penyakit itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga manusia tersebut akan jauh dari Allah dan Rasulnya. Firaun, Allah hancurkan dia. Allah binasakan dia. Menganggap dirinya paling hebat. Menganggap dirinya berkuasa. Menganggap dirinya yang paling segala-galanya. Dan mengaku dirinya sebagai seorang Tuhan. Sehingga Allah hancurkan dia dengan kesombongannya. Manusia yang hidup pada zaman sekarang. Janganlah kalian sombong. Janganlah kalian menganggap diri kalian hebat. Janganlah kalian menganggap diri kalian segala-galanya. Karena apa? Karena di atas langit masih ada langit. Di atas orang kaya masih ada orang kaya lagi. Di atas orang pintar masih ada yang pintar lagi. Makanya ketika kalian memiliki kepintaran atau apapun, tawadulah. Rendah dirilah kalian. Berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang menjadikan diri kalian hidup di muka bumi ini dan menjadi keselamatan baginya. Oleh karena itu, pahamilah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Ibadah sebaik-baiknya, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat 5 waktu, iqra'ul Quran, baca Quran sehingga hati kita menjadi hati yang bersih, pikiran kita menjadi pikiran yang baik, sentuh tubuh kita, introspeksi diri. Jangan sampai kehancuran berada dalam genggaman kita dan mata kita.
Naudzubillah min dzalik summa naudzubillah. Suka banget sama pengingat Habib pada pagi hari ini tuh di atas langit masih ada langit. Jadi kalau misalkan kita suka pamer kekayaan, kadang suka malu sama yang lebih kaya ya Bib ya. Iya gak sih Bib? Masya Allah, tabarakallah, terima Yalah, kasih. di atas Ya kan? gunung masih ada tinggi di atas gunung. Iya makanya jadi kalau sekarang Mau tuh tahu nggak, Cah? apa? Apa yang lebih tinggi dari atas gunung? Apa? Pohon yang ada di atas gunung. Oh iya bener ya, pohon aja biasa aja ya, Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Maulana, Ya. kalau berbicara tentang sesuatu yang bisa menggerogoti segala kebaikan kita, katanya ada kecenderungan manusia itu suka tergila-gila terhadap satu hal. Hah, Hal apa itu yang bisa mengurangi atau menggerogoti segala kebaikan kita? Mohon tausiahnya. mau tahu. Bib, izin Bib. Sesam. Nah, ternyata ada yang menggerogoti lagi amal kita. Mau tahu? Hubbud dunia. Cinta mati terhadap dunia. Atau terlalu cinta terhadap dunia. Kenapa? Orang yang terlalu cinta terhadap dunia, dia merasa hidupnya hanya di dunia aja. Maka segala aktivitasnya tertuju pada kenikmatan dunia sehingga dia lupa akan hari esok di akhirat. Makanya kita disuruh diingat mati sampai 21 kali dalam sehari. Caranya apa? Ya sholat. Dengan sholat pasti kita ingat mati. Karena kenapa? Dengan dengan sholat kita mengingat mati. Mohon maaf ya, kata guru saya, kalau ada pekerjaan yang menyebabkan engkau lupa untuk sholat atau sampai tidak sholat, mending tinggalkan pekerjaan itu. Nah, buat kita semua, ternyata terlalu cinta terhadap dunia sehingga dia tidak mempersiapkan bekalnya untuk menuju ke hari kemudian. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ikani wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kita harus senantiasa diingatkan apa yang kau siapkan untuk bekalmu dari kemudian. Sehingga kita harus sadar diri. Mohon maaf ya, tanpa menggurui, hanya mengingatkan, yuk sama-sama persiapkan bekal kita, persiapkan untuk ke akhirat. Hidup di dunia ini apa? Hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini hanya sejenak, hanya sebentar. Sadar akan kemampuan, sadar akan keterbatasan, sadar akan ternyata apalagi kalau ada orang meninggal, kita jadi sadar berapa sih yang kita siapkan. Jangan sampai maaf ya, gara-gara dunia kita lupa sholat. Gara-gara dunia kita lupa untuk beramal Naudzubillah kebaikan. min dzalik summa naudzubillah. Jadi terlalu cinta dunia bisa menggerogoti segala kebaikan kita. Karena dunia itu manis ya, ya Ustadz ya. Iya. Dunia itu manis ya, Iya. banyak yang pengen ya. Iya. Jabatan, kedudukan segala macam. iya. Padahal cuma sementara. Kalaupun ada jabatan, ada harta, jadikan itu jembatan untuk menuju ke akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, Ustadz Maulana di sini dulu dong, temenin saya. Karena ada pertanyaan yang masuk nih dari baik. jamaah. Bacain dong. Ya, dari @j dan Ramadan. Assalamualaikum Ustadz, tapi kita disunahkan gak sih menggerogoti makanan sampai bersih? Ya, pertanyaannya. Soalnya saya suka banget gerogotin makanan sampai ke tulang-tulangnya katanya. Gimana? Emang enak sih ya, Emang mengerogoti makanan Iya. sampai di ujung-ujungnya. Oh, itu lebih berkah daripada sesuatu yang bisa menggerogoti segala kebaikan kita. Oh iya Naudzubillah min juga. dzalik. Abis ini kita tetap bakal belajar Kita bersama bahas. dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay! Oh jamaah.